Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Lourdes Imaleba di channel YouTube saya sendiri. Ya, jadi hari ini saya akan membahas mengenai pencegahan demam berdarah dalam konteks pentingnya itu seberapa penting sih peran masyarakat ini dalam mengatasi penyakit ini. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang terkhususnya di daerah Malang ini mengenai penyakit-penyakit DBD ini. Nah, pertama sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Maria Lourdes Imaleba dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang dengan NIM 2309000173 teman-teman. Jadi hari ini saya ini ditugaskan untuk membuat project citizen. Nah, project citizen ini merupakan mata kuliah yang menganalisis tentang lingkungan sosial gitu teman-teman. Nah, masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan saya, terkhususnya di Malang ini, yaitu DBD ini akhir-akhir ini yang sangat-sangat marak ini teman-teman, terkhususnya di daerah Kabupaten Malang. Nah, mari kita bahas selanjutnya. Ya, anggota kelompok saya ini ada 6 orang. Ada Alfat, ada Desi, ada saya sendiri, ada Francisca, ada Felixita, ada Alvita juga. Jadi alasan memilih tema pencegahan demam berdarah tentang peran masyarakat dalam mengatasi penyakit ini, yaitu DBD itu merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia, termasuk di Malang. Meskipun ada upaya pencegahan dari pemerintah dan lembaga kesehatan, partisipasi aktif masyarakat itu sangat penting. Tingginya DBD di Malang ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi contohnya itu diadakannya kerja bakti begitu teman-teman. Soalnya di daerah yang kami jumpai, ya di daerah-daerah yang rawan-rawan demam berdarah itu kami melihat ada gorong-gorong yang kurang dibersihkan sehingga aliran air itu tidak mengalir dan terjadi genangan air. Nah, genangan air itu yang disukai oleh para nyamuk untuk bersarang dan bertelur di situ, sehingga perkembangan nyamuk itu banyak di situ. Apalagi di situ kan daerah-daerah dingin ya teman-teman. Jadi pertumbuhan nyamuk itu tuh cepat sekali di situ. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang langkah-langkah preventif, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk menekan angka kejadian DBD ini. Jadi terus permasalahannya, kasus demam berdarah ini di Kabupaten Malang, khususnya di daerah Pakisaji dan Wagir, ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menunjukkan lonjakan kasus yang mengkhawatirkan, termasuk di Pakisaji dan Wagir, yang memerlukan tindakan fogging sebagai upaya pencegahan lebih lanjut. Di Kecamatan Wagir, angka kematian akibat DBD ini berada pada tingkat tertinggi di Kabupaten Malang. Namun, beberapa RT dan RW di Wagir maupun Pakisaji yang kami kunjungi tidak memiliki kasus DBD. Ya, itu syukur ya teman-teman, berkat penanganan yang tepat oleh warga dan para perangkat desa di lingkungan mereka. Langkah-langkah preventif seperti 3M. 3M itu menguras, menutup, dan mendaur ulang telah ditetapkan dengan baik. Dengan adanya kegiatan kerja bakti yang telah dilakukan warga sangat berperan untuk meminimalisir perkembangan nyamuk. Di Pakisaji kan bertemu salah satu warga yang pernah terkena DBD. Hal ini menunjukkan walaupun upaya pencegahan sudah dilanjutkan, masih ada saja penyebarannya. Jadi di Wagir dan Pakisaji sendiri telah ada upaya dari pemerintah terkait guna menanggulangi penyebaran DBD dengan melakukan fogging secara rutin. Tingginya angka kejadian DBD ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Edukasi dan sosialisasi tentang langkah-langkah preventif harus ditingkatkan. Penanganan DBD memerlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga kesehatan untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam memerangi penyakit ini. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan angka kejadian DBD di Malang itu dapat menurun dan kesehatan masyarakat itu dapat terjaga dengan baik. Kami ini di wilayah Pakisaji dan juga Wagir, kami
untuk melakukan survei, kami melakukan metode yaitu metode observasi langsung dengan cara membagikan juga kuesioner-kuesioner bagi para penderita DBD. Nah, dalam kuesioner itu kami bertanya saja tentang gejala-gejala awal, habis itu proses penanganannya, di mana penanganannya, habis itu berapa hari, kemudian setelah keluar dari rumah sakit apakah ada gejala awal, apakah sempat kritis, dan lain sebagainya. Itu kami tanyakan di dalam kuesioner. Terus dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner itu ada 30 orang. Jadi ringkasan dari hasil kuesionernya kami itu yang pertama pengetahuan tentang pencegahan demam berdarah. 70% responden ini memiliki pengetahuan yang baik mengenai pencegahan demam berdarah. Itu mereka memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menguras dan menutup tempat penampungan air, serta melakukan fogging secara berkala. Pengetahuan tentang penyebaran demam berdarah. Nah, di sana selain memiliki pengetahuan yang baik tentang pencegahan, 70% masyarakatnya juga memiliki kesadaran yang tinggi mengenai cara penyebaran penyakit ini. Dia juga mengerti bahwa demam berdarah ini disebabkan oleh gigatan nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air. Yang ketiga, ada detail pengetahuan responden. Jadi 80% responden ini mengetahui bahwa fogging adalah salah satu metode yang efektif untuk membunuh nyamuk dewasa. 85% responden ini memahami pentingnya menguras dan menutup tempat penampungan air minimal sekali seminggu untuk memutus siklus hidup nyamuk. Kemudian 75% menyadari bahwa penggunaan kelambu atau lotion anti nyamuk dapat membantu mencegah gigitan nyamuk. 65% responden aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar rumah mereka. 70%-nya mengetahui tanda-tanda awal demam berdarah dan pentingnya mencari pertolongan medis jika gejala muncul. Jadi dari hasil kuesioner kami mengambil kesimpulan bahwa hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di wilayah Pakisaja dan Wagir memiliki pemahaman yang baik tentang pencegahan demam berdarah serta kesadaran tinggi mengenai cara penyebaran penyakit ini. Edukasi yang berkelanjutan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat berperan dalam pencegahan dan pengendalian demam berdarah di wilayah ini. Hasil wawancara kami juga melakukan wawancara dengan para RT, para RW. Kami tidak sempat untuk melakukan wawancara dengan ketua camat ya. Pokoknya camatnya di situ kami tidak sempat untuk wawancara dikarenakan Bapak camatnya ada keluar waktu itu. Nah, dari hasil wawancaranya yang pertama kami wawancara Ketua RT. Jadi Ketua RT ini menyatakan bahwa program pencegahan demam berdarah dilakukan secara teratur dengan melibatkan seluruh warga. Setiap minggu telah diadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan, termasuk membersihkan selokan dan menguras tempat penampungan air. Ketua RT juga menjelaskan bahwa mereka ini bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk melakukan fogging secara berkala, terutama pada musim hujan ketika populasi nyamuk meningkat. Kemudian dari hasil wawancara dalam masyarakat, warga masyarakat ini menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai upaya pencegahan demam berdarah. Masyarakat juga mengapresiasi upaya fogging yang dilakukan secara teratur. Wawancara dengan pihak puskesmas, jadi mereka itu telah bekerjasama dengan pihak RT dan warga untuk memastikan lingkungannya tetap bersih dan bebas dari tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Pihak puskesmas juga menyediakan layanan fogging gratis dan penyuluhan kesehatan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Undang-undang demam berdarah ini juga diatur ya teman-teman dalam undang-undang. Nah, jadi ada kebijakan alternatifnya. Yang pertama ada peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam kesehatan masyarakat, termasuk penanggulangan DBD. Yang kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 garing Menkes garing Per garing 10 Romawi garing 2010 mengatur penanggulangan penyakit menular termasuk DBD.
Yang kedua, kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Malang. Nah, kebijakan yang pertama itu ada fogging massal yang dilakukan di daerah rawan DBD seperti Pakisaji dan Wagir untuk mengurangi populasi nyamuk. Kemudian kampanye 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang plus menggunakan larvasida dan fogging. Kemudian yang ketiga, program juru pemantau jentik, Jumantik, mengajak masyarakat memantau jentik nyamuk di lingkungan masyarakat sekitar mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga ada peraturan daerah Kabupaten Malang. Nah, jadi Perda nomor 5 tahun 2016 tentang kesehatan lingkungan, warga wajib menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah genangan air. Yang kedua, pemerintah daerah juga bertanggung jawab melakukan penyuluhan dan tindakan preventif. Kemudian yang ketiga, pembentukan tim pengawas kebersihan di setiap RT dan RW. Dari kebijakan alternatif tersebut kami mengusulkan usulan kebijakan kami. Yang pertama, yang ada program edukasi dan sosialisasi. Melakukan sosialisasi tentang pencegahan DBD di Wagir dan Pakisaji dengan menggunakan media cetak seperti brosur dan tatap muka untuk menjangkau masyarakat luas. Kemudian ada penyuluhan ke rumah tangga, membentuk kelompok untuk memberikan penyuluhan door to door tentang pentingnya 3M, menguras, menutup, mendaur ulang kepada warga setempat. Pengumpulan data dan pelaporan. Ada membantu dalam pengumpulan data terkait kasus DBD di daerah Pakisaji dan Wagir, serta melaporkan temuan ke pihak terkait. Kemudian rencana tindakannya, kami mengajukan rencana sederhana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan demam berdarah ini di Kabupaten Malang dengan menyampaikan fakta bahwa kasus DBD di wilayah ini mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Kami akan menjelaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah penyakit ini dengan melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat-tempat yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Edukasi ini akan disampaikan melalui penyuluhan langsung dan brosur, sehingga para khalayak, terkhususnya masyarakat, itu bisa memahami. Dengan langkah ini, kami berharap masyarakat itu bisa sadar dan juga terlibat aktif dalam pencegahan demam berdarah. Nah, ini teman-teman dokumentasi pembuatan portofolio kami, yaitu pembuatan project citizen. Ada usulan kebijakan, kebijakan alternatif, dan sebagainya. Jadi, dari kebijakan alternatif ini kami juga sempat menanyakan terhadap pihak desa, pihak RT dan RW juga, ada beberapa yang belum terrealisasi tentang kebijakan yang usulan kebijakan kami, ya, yaitu pemberian ini kelambu. Jadi kelambu itu penting ya teman-teman untuk mencegah penyakit demam berdarah. Nyamuk itu biasa mengincar kita itu pada malam hari teman-teman, ya, pada jam 6 jam 6 lewat dan seterusnya, saat-saat tidur. Jadi kelambu itu berfungsi untuk menjaga kita saat tidur dari gigitan nyamuk apapun teman-teman. Soalnya kita tidak bisa menganalisis nyamuk ini nyamuk Aedes aegypti atau bukan. Seperti itu. Kami juga sudah mengusulkan dan pihak RT juga akan mengusulkan hal itu ke aparat desa, sehingga aparat desa bisa meneruskan ke atasannya. Nah, ini dokumentasi pembuatan portofolionya ini ya teman-teman. Ini Project Citizen. Jadi kami ini disuruh untuk membuat Project Citizen. Nah, ini dokumentasinya. Kami pergi ke rumah warga, melakukan penyuluhan, melakukan mengambil data melalui kuesioner, terus habis itu penyuluhan 3M tadi, terus pentingnya menjaga kesehatan dan sebagainya. Jadi kami mengumpulkan warga, misalnya di RT 1. Nah, warga-warga yang terkena atau warga yang mau ikut sosialisasi nanti dipanggil oleh RT-nya, berkumpul di rumah RT, habis itu kami melakukan sosialisasi, kemudian membagikan kuesioner bagi para penderita demam berdarah di RT tersebut. Nah, ini hasil portofolionya teman-teman. Permasalahan, usulan kebijakan, kebijakan alternatif, dan juga rencana tindakan. Oke, baik teman-teman. Jadi sekian ya penyuluhan tentang demam berdarah. Terus kemudian kami sudah mempresentasikan tugas kami. Jadi di selanjutnya nanti saya akan memberikan video tentang perjalanan kami yang sangat seru dan sangat mengasihkan itu teman-teman. Habis itu program-program yang kami jalankan,
dan juga pembagian-pembagian kuesioner nanti ada di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.